Halo semuanya, pada video kali ini kami akan membahas mengenai etika dalam bermedia digital. Berikut ini anggota kelompok kami. Adapun yang menjadi pembahasan pada video kali ini yaitu netiquette, cyberbullying, hoax, dan ujaran kebencian. Yuk, tonton video ini sampai habis. Netiquette. Netiquette berasal dari dua kata yakni networks dan etiquette, yang diartikan sebagai berperilaku sesuai etiket saat tersambung ke jaringan internet. Netiquette adalah etika dalam berinternet sekaligus perilaku sosial yang berlaku di media daring, yang menjadi pedoman untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan kaidah normatif di lingkungan internet, entah itu saat berinteraksi di forum, mailing list, maupun blog. Netiquette menjadi panduan penting dalam berinteraksi di ruang digital, di mana hal tersebut sejalan dengan salah satu pilar literasi digital, yaitu etika digital atau digital ethics. 4 pilar literasi digital yang perlu diketahui yaitu 1. Digital skills. Keahlian digital ini berfokus pada pengetahuan dasar tentang internet dan dunia maya. 2. Digital culture. Budaya digital berfokus pada pengetahuan dasar akan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Digital ethics. Etika digital berfokus pada etika ketika aktif menggunakan internet. 4. Digital safety. Keamanan digital ini berfokus pada proteksi identitas digital dan data pribadi secara online. 10 jenis netiquette yang harus diterapkan saat bermedia digital. 1. Berkomunikasi dengan sopan. Yang kedua, hormati privasi orang lain. Yang ketiga, jangan menyebarkan hoax atau informasi palsu. 4. Patuhi aturan dan kebijakan platform. Kelima, menghormati hak kekayaan intelektual. Yang keenam, gunakan bahasa yang jelas dan padat. Ketujuh, tidak menyerang pribadi atau membuli. Yang kedelapan, berpikir sebelum mengirim pesan. 9. Berbagi dengan bertanggung jawab. 10. Hindari troll dan flame wars. Cyberbullying adalah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Ini dapat berupa komentar, gambar, atau tindakan yang mengucilkan, melukai, atau mengganggu seseorang. Contoh dari cyberbullying ini contohnya seperti menyebar berita kebohongan atau memposting foto memalukan tentang seseorang di media sosial, mengirimkan pesan ancaman melalui chat, dan memberikan hate comment di kolom komentar media sosial seseorang. Makin banyak aja yang kasus cyberbullying. Jadi kami bagi dia berita kasus sekali artis ini. Dia sebutkan ketekan gara-gara dapat teleponnya di kasusnya. Oh, iya sih, makanya gara-gara kasus ini banyak orang depresi, ketakutan, dan bahkan membunuh. Emang seperti kan ini ya? Banyak jenis sih, tapi yang masuk bentuk harassment ada lagi framing, yaitu kayak mengirimkan pesan ancaman dari chat. Kalau denigration itu kayak pencemaran nama sih. Ada nggak undang-undang cyberbullying? Ada dong, pasal 27A di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Kalau bisa terjerat penjara maksimal 2 tahun atau denda maksimal 400 juta. Ada beberapa jenis cyberbullying. Yang pertama itu adalah outing dan trickery. Outing adalah tindakan yang menyebarkan rahasia orang lain berupa foto-foto pribadi yang apabila disebarkan akan menimbulkan rasa malu atau depresi. Lalu trickery adalah tindakan tipu daya yang dilakukan dengan membujuk orang lain untuk memperoleh rahasia hingga foto pribadi calon korban. Yang kedua, flaming adalah upaya seseorang dalam memprovokasi, mengejek, menghina hingga menyinggung perasaan korban. Tindakan cyberbullying flaming dapat berupa mengirimkan pesan teks yang berisikan kata-kata penuh amarah, emosional, dan frontal. 3. Impersonation, berpura-pura menjadi orang lain atau menyamar guna melancarkan aksinya dalam mengirimkan pesan-pesan dan status yang tidak baik. Yang keempat itu harassment. Harassment biasanya berupa menulis komentar secara terus-menerus dengan tujuan menimbulkan kegelisahan karena harassment berisi kata-kata yang mengandung hasutan agar orang lain melakukan hal yang sama. Kelima, cyberstalking, merupakan perbuatan memata-matai, mengganggu, dan mencemarkan nama baik terhadap seseorang secara intens. Yang keenam yaitu denigration. Tindakan denigration ini dilakukan secara sengaja dan sadar oleh pelaku untuk mengumbar keburukan orang lain melalui internet dengan tujuan reputasi dan nama baik orang yang dituju. Dampak cyberbullying yang mungkin terjadi pada korban. 1. Percobaan bunuh diri dan self-harm. Korban dari cyberbullying akan merespon perasaan depresi dengan melukai diri sendiri sampai ide untuk bunuh diri. 2. Depresi dan kecemasan. Korban cyberbullying akan mengalami gangguan kecemasan, depresi, serta tekanan tambahan dari
Cyberbullying secara terus-menerus dapat menghilangkan rasa percaya diri, khawatir, dikucilkan dari diri si korban. 3. Ketakutan. Korban cyberbullying akan merasa ketakutan ketika berada di sekitar orang-orang yang ramai karena mereka akan merasa bahwa mereka akan diolok-olok oleh orang lain. 4. Perubahan sikap. Beberapa dari korban cyberbullying akan mengalami perubahan perilaku yang mencolok karena mereka menjadi lebih tertutup, marah, atau bahkan cenderung melakukan tindakan yang akan menyulitkan diri mereka sendiri. Hoax merupakan informasi yang dibuat-buat atau direkayasa untuk memanipulasi dan menutupi informasi yang sebenarnya. Hoax bukan sekedar misleading alias menyesatkan. Informasi dalam fake news juga tidak memiliki landasan faktual, tetapi disajikan seolah-olah sebagai serangkaian fakta. Dalam konteks teknologi dan media, hoax merujuk pada informasi palsu, berita bohong, atau fakta yang diperintah dan direkayasa untuk tujuan tertentu termasuk serius. Contoh dari hoax merupakan berita bohong atau fake news, selanjutnya sumber tidak jelas atau yang pesan yang sepihak atau menyerang dan tidak netral atau berat sebelah. Peringatan, jangan terlalu cepat percaya terhadap berita-berita yang ada di media sosial, karena berita-berita tersebut belum tentu benar atau bisa saja merupakan berita hoaks. Hoaks memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Mengakibatkan kecemasan, kebencian, dan permusuhan. 2. Sumber berita tidak jelas. Hoaks di media sosial biasanya pemberitaan media yang tidak terverifikasi, tidak berimbang, dan cenderung menyudutkan pihak tertentu. Yang ketiga, bermuatan fanatisme atas nama ideologi. Judul dan pengantarnya provokatif, memberikan perhukuman serta menyembunyikan fakta dan data. Cara menangkal hoaks. 1. Hati-hati dengan judul provokatif. Jangan langsung percaya dengan berita yang mengandung sensasi atau menghasut. 2. Konfirmasi keaslian alamat situs yang beredar. Jika tautan sebuah situs tidak valid atau tidak dapat ditemukan, kemungkinan berita tersebut adalah berita hoaks. Ketiga, kembangkan rasa penasaran setiap saat. Jangan langsung menyebarkan suatu berita tanpa mengecek kebenarannya. Keempat, berhati-hati dengan berita yang tidak berdasarkan kenyataan. Berita yang tidak berdasarkan kenyataan atau kebenaran dapat menjadi tanda bahwa berita tersebut adalah berita hoaks. Kelima, laporkan berita hoaks. Jika menemukan berita hoaks, laporkan melalui sarana yang tersedia di masing-masing media dengan menggunakan fitur report. 6. Gunakan sumber yang kredibel. Jika sumber informasi tidak dapat ditemukan atau tidak kredibel, kemungkinan informasi tersebut adalah informasi hoaks. 7. Menggunakan teknologi untuk memverifikasi. Cek UR dan cek kredibilitas situs dengan mengidentifikasi pemilik situs. Ke-8. Mengadukan konten negatif ke Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ujaran kebencian atau yang lebih dikenal hate speech adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, atau hinaan kepada individu atau kelompok yang lain. Dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan banyak lagi hal yang akan disebutkan.
Iya. Pasti dia tekan kan? Ya kan? Beda-beda. Nanti beda dia nangis sendiri ya kan. Terus kita ya udah nggak usah bilang gitu ya oke. So gimana sih bilangnya? Susah gitu kan? Nggak terkacau Ciri-ciri hate speech. 1. Komentar kasar. Adanya komentar bernada kasar pada unggahan seseorang yang ingin diserang oleh pelaku hate speech. Pelaku akan menulis komentar dengan kalimat-kalimat kasar seperti menghina fisik, memfitnah, mencaci maki atau merendahkan. Yang kedua, ada memakai akun palsu. Pelaku biasanya memakai akun palsu. Hal ini dilakukan agar mereka bisa bebas melakukan ujaran kebencian tanpa diketahui identitas aslinya. Yang ketiga, ada konten hoax. Munculnya konten-konten hoax atau konten yang isinya berita bohong. Pelaku sengaja membuat konten hoax dan menyebarkan di media sosial demi menjatuhkan orang lain. Tindakan ini juga bisa dikategorikan sebagai pencemaran nama baik karena telah memberitakan hal yang tidak benar. Yang keempat, ada menghasut. Adanya komentar yang ditujukan untuk menghasut orang atau kelompok tertentu. Menghasut adalah tindakan mengajak, membangkitkan, atau membakar semangat seseorang agar melakukan suatu tindakan. Dalam konteks ini, melakukan tindakan sesuai arahan pelaku hate speech. Cara menghadapi ujaran kebencian. Yang pertama, menyadari kesalahan, bertanggung jawab pada pernyataan sendiri, dan memohon maaf apabila ada salah. Kedua, menyebarkan pikiran positif, meluaskan pandangan tentang banyak hal, dan jangan menyebarkan nilai-nilai kebencian. Pikiran positif mengandung nilai-nilai positif seperti optimisme dan kerja keras, integritas dan kejujuran, toleransi dan perdamaian, solidaritas dan kebinekaan. Ketiga, konfirmasi jika terjadi ujaran kebencian. Maka sebaiknya lebih mendahulukan respon bukan reaksi. Meneliti dan menyeleksi setiap berita atau informasi dan tidak tergesa-gesa memutuskan. Keempat, respek atau menghormati orang lain. Contoh respek misal kalau ada yang menyampaikan kesalahan, sebaiknya tegur dan ingatkan. Tidak menggunakan kata-kata yang melecehkan dan jangan tertawa berlebihan. Kelima, hindari konfrontasi dan ciptakan kegiatan yang positif. Selain itu juga menghindari perdebatan yang berlebihan dengan cara mengontrol emosi dan sebaiknya meninggalkan forum atau lawan bicara bila memungkinkan. Keenam, yakni ID media sosial, kemudian blokir. Dalam hal ini harus diingat bahwa media sosial itu komunikasi berbentuk tulisan, sehingga ada kecenderungan orang berlindung di balik nama anonim atau nama palsu. 7. Lakukan screenshot sebagai langkah pembuktian. 8. Pelajari etika dunia maya. Yang terakhir, lakukan penegakan hukum. Namun sebelumnya, upayakan langkah mediasi. Upaya hukum merupakan langkah terakhir jika upaya lainnya tak mungkin lagi dilakukan. Nah, sudah paham kan apa itu etika bermedia digital? Kita harus menerapkan etika-etika dalam bermedia digital. Kita juga harus menghindari yang namanya cyberbullying, hoax, dan ujaran kebencian. Itulah pembahasan pada video kali ini. Thank you for watching and see you in the next video.